Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang pemrograman berorientasi objek atau PPO menggunakan Java. Bagian yang pertama ini adalah persiapan belajar. Dari sebelum kita belajar, kita harus mempersiapkan semuanya. Kita langsung ke materinya saja. Sebelum kita ke pemrograman berorientasi objek atau PPO, sebaiknya selesaikan dulu PHP untuk siswa SMK ini, karena ini menjadi dasar untuk semua pembelajaran. Kalau sudah selesai ini, kita lanjut ke persiapan belajar. Jadi sebelum belajar, kita pastikan dulu menginstal ini JDK download. Kenapa? Karena Java itu memerlukan JDK, Java Development Kit. Ketik JDK download, kemudian kita klik yang bagian ini, Java SE Development Kit 8. Kemudian di dalam sini ada beberapa pilihan, sesuaikan dengan OS atau operating system yang kita pakai. Di sini ada Windows, ada Linux yang bagian atas ini. Kita pilih sesuaikan dengan Windows yang kita pakai, bisa 86 atau 64. Silakan di download sesuai dengan Windowsnya. Kalau sudah di dalam sini, ini sudah saya install di dalam laptop yang saya pakai. Ini saya masih menggunakan JDK 18 dan JRE. JDK adalah Java Development Kit untuk pembuatan program menggunakan Java. Kalau JRE adalah program yang digunakan untuk menjalankan hasil atau program yang sudah dibuat menggunakan Java, itu memerlukan JRE atau Java Runtime Environment. Pastikan ini tersedia atau sudah terinstall di komputer Anda, yaitu JDK untuk pembuatan program menggunakan Java dan JRE untuk menjalankan program yang sudah dibuat oleh Java. Jadi kalau Anda menjalankan program yang dibuat oleh Java, memerlukan JRE atau Java Runtime Environment. Nah, berikutnya, setelah ini selesai, setelah JDK ini selesai di-download, kemudian kita bisa menggunakan program atau IDE yang dipakai untuk membuat program Java. Ada beberapa IDE yang bisa digunakan. Di kesempatan kali ini saya menggunakan dari IntelliJ IDE. Ini dari jetbrains.com/id. Nah, dalam sini ada download. Saya menggunakan IntelliJ IDE. Kenapa saya menggunakan IntelliJ IDE? Supaya nanti ketika kita sudah belajar Java, kita bisa melanjutkan dengan mudah ke Android Studio. Android Studio ini program yang dijalankan menggunakan Java, dan yang terbaru ini sudah mendukung Kotlin. Jadi Kotlin itu bisa jalan di Android Studio. Jadi Android Studio itu menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu menggunakan Java dan Kotlin. Nah, supaya familiar dengan tampilannya, saya menggunakan IntelliJ IDE. Supaya nggak belajar bolak-balik dengan belajar Java di menggunakan IntelliJ, maka kita juga akan lebih mudah ketika belajar Android Studio. Karena sama-sama dari satu pengembang, yaitu jetbrains.com. Jetbrains.com ini membuat IntelliJ dan membuat Android Studio. Ini yang Android Studio ini dibeli oleh Google. Jadi ketika kita bikin aplikasi Android Studio, secara otomatis kita sudah terbiasa ketika kita belajar Java di IntelliJ IDE. Berikutnya, ada juga ketika belajar Java menggunakan NetBeans, netbeans.org. Ini dibeli oleh Oracle. Jadi ketika kita bikin aplikasi bisa pakai NetBeans. Atau kita juga bisa menggunakan Eclipse. Eclipse ini dibuat oleh Eclipse, kemudian dibeli oleh Oracle. Jadi ini dibeli oleh Oracle. Dulu ini bisa digunakan untuk pembuatan program Android, tapi sekarang sudah tidak disupport oleh Google. Yang disupport hanya Android Studio, dan Android Studio ini sama-sama dibuat oleh JetBrains. Nah, itulah alasan kenapa saya menggunakan IntelliJ IDE. Silakan langsung download menggunakan community, karena community ini yang gratis. Jadi yang didukung oleh community ini ada Java, Kotlin, Groovy, Scala, dan seterusnya. Kemudian di sini ada Android, ada Maven, dan seterusnya. Silakan download yang community, kemudian lakukan instalasi. Ini adalah tampilan dari IntelliJ IDE. Ketika sudah diinstal dan dijalankan, kita tinggal new project saja. Kita sampai dalam sini, Java. Pastikan JDK-nya sudah terinstall di dalam sini. Jadi pastikan ini sudah terinstall di dalam sini, sudah terkonek.
Nah, jika belum, bisa ditambah dari @jdk seperti ini. Nah, ini berarti dia sudah nyambung dengan IntelliJ IDE. Jadi project SDK-nya ini, Java versionnya ini sudah nyambung dengan folder yang kita install di dalam sini. Ini dia sudah sambung dengan JDK saya. Jadi hasilnya seperti ini. Jika sudah nyambung dengan JDK, berikutnya kita klik next. Kemudian kita centang create project from template. Kemudian kita klik next lagi. Di dalam sini ada project name, ada location, dan ada buat package. Kita akan buat sebuah project name dengan nama Java. Kemudian di dalam package ini, base package, kita akan buat com.smk Revit. Jadi di dalam satu project itu ada project, kemudian ada package. Package itu seperti kalau satu project, kemudian ada satu package. Dalam package itu ada beberapa file. Nah, kumpulan dari file-file itu disebut dengan package. Nah, ini kita sedang membuat satu file yang bernama Java. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik finish. Hasil yang kita buat akan muncul di dalam sini, package com.smk Revit. Kemudian di dalam sini ada public class main, dan nanti di sini kita akan membuat sebuah program. Itu saja untuk persiapan. Kita akan lanjut di materi berikutnya untuk memulai pemrograman berorientasi objek atau PBO menggunakan Java. Terima kasih.